Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami para admin dari Intra. SKDA Intra. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama lagi diberikan kenikmatan sama Allah untuk menyaksikan keindahan pemandangan di Lestagi. Pura Besaki, puri terbesar ya, masya Allah, bagus banget. Nyesel deh kalau nggak kesini ya. Kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang 3 advokasi yang ada di Intra. 1 ada advokasi bisnis, 2 advokasi legal, 3 advokasi iman. Nah, sekarang kita mulai dari advokasi legal dulu. Gimana Ginza, advokasi legal apa sih yang mau didapat dari sahabat-sahabat yang mau bergabung di SKDA Intra? Iya, kalau advokasi legal itu yang kalian dapat itu di surat sakti. Surat sakti itu bergunanya banyak banget ya, untuk pengalihan tekanan, pengamanan aset bisa kayak begitu, dan untuk mengklarifikasi kalau kita ada penekanan dari pihak kantor, teman atau keluarga. Pakailah surat sakti itu untuk menerangkan bahwa kita sedang dibantu oleh lembaga hukum dari Intra, kayak begitu. Selain itu surat keterangan itu isinya apa aja sih? Surat kuasa itu isinya apa aja? Surat keterangan itu berisi kuasa. Surat kuasa itu berisi untuk bahwa atas nama tersebut sudah dialihkan tagihannya atau penanganan hutangnya ke kami, ke Intra, sehingga para penagih-penagih itu tidak bisa lagi menekan atau menagih ke nasabah tersebut, tapi ke kita yang menangani. Berarti mereka insya Allah bisa bekerja dengan tenang ya. Itu yang kita mau di saat semua pengalihan dialihkan oleh Intra. Fokuslah untuk beribadah dan berdoa juga bekerja, pastinya berusaha untuk mengumpulkan uang dan menabung untuk penyelesaian hutangnya. Nah, di samping itu kita juga ada advokasi bisnis. Advokasi bisnis itu ada scroll up, jadi menaikkan kemampuan dari sahabat-sahabat semua. Passionnya sahabat-sahabat di mana sih, itu akan dinilai dengan baik oleh tim-tim kami untuk melihat bagaimana sahabat itu mempunyai kemampuan. Ingat ya, hutang wajib dibayar, yang ditinggalin apa? Bunga dan dendanya. Nah, untuk mencapai semua itu gimana sih Pak Tri? Kan kita ada keajaiban ya, kan ada Allah ya. Apa sih yang bisa kita dapetin di SKDA itu supaya kita bisa membayar hutang itu dengan keajaiban Allah? Ya, di SKDA itu ada kita program namanya Tahajud Bersama SKDA Intra Uber Usaha Berkah Bersama. Jadi kita hanya saling untuk mengingatkan satu sama lain, karena kita sudah melakukan dosa riba. Jadi kita harus beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membataskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita forsir ibadah kita, ya, baik ibadah wajib maupun untuk sunahnya. Di sunahnya kita ayo sama-sama bangun sepertiga malam, kita sholat taubat, kita memohon ampun kepada Allah, kita sholat tahajud bersama. Insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tahajud itu selain membuat badan kita sehat, tahajud juga bisa membuat hati kita tenang. Tahajud juga bisa membuat semua persoalan kita jadi selesai. Kenapa sih? Karena pada saat tahajud itu Allah beserta malaikat-malaikatnya turun ke bumi. Dia tugasnya untuk apa? Untuk mengabulkan semua doa-doa kita. Jadi sayang banget kalau kita nggak bangun pada 2/3 malam. Sayang banget. Bukankah Allah itu ada, dan kata ada hadis Rasulullah juga ya, yang kalau nggak berselimut itu gimana Pak Tri? Yang berselimut. Jadi kalau selimut itu tidak akan membuat kita sehat. Selimut di 2/3 malam itu malah membuat kita jauh dari keberkahan Allah. Kenapa? Karena saat sang pemilik bumi ini datang, kok kita malah tidur. Kapan urusan kita bisa selesai?
Nah, sampai segitunya loh di SKD Intra itu diajarin. Sampai segitunya sahabat, sampai segitunya tidak hanya sahabat bisa mendapatkan kepastian hukum, tidak hanya bisa mendapatkan kepastian penyelesaian, tapi sahabat juga bisa mendapatkan bagaimana menjadikan diri sahabat itu benar-benar berguna, bagaimana menjadikan diri sahabat-sahabat itu benar-benar menjadi hamba yang sadar bahwa kita adalah kaya dunia dan akhirat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.